وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه اللهم الخير وأعنا عليه صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majlis taklim Shalah Riyadul Jannah Kampung Maros Pulilir rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdu syukur ya Rabbana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali Allah memilih kita ya ikhwani, lalu mengumpulkan kita di tempat yang mulia dengan keadaan kegiatan yang sangat dimuliakan Allah, dan dengan inilah kita pun alhamdulillah insyaallah dijadikan Allah hamba yang mulia, hamba yang dicintai dan hamba yang mendapatkan maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah dengan berkat duduknya kita di majlis seperti ini. Tambah lagi tadi alhamdulillah kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir ba'da salat, ditambahkan lagi sekarang kita pun melanjutkan mengisi bainal isya'in waktu maghrib isya' dengan suatu ketaatan yang teramat sangat dicintai Allah, yaitu talabul ilm, menghidupkan majlis ta'lim. Terlebih di majlis ini kita selalu tak lepas membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita disambungkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW lewat hadis-hadis ini. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan bab yang berhubungan dengan istighfar. Sekarang kita masuk satu judul yang terakhir dari kitab ini. Setelah ini Imam Nawawi menyatakan bahwa kitab ini telah selesai, lalu beliau akan menjelaskan kepada kita, menampilkan kurang lebih 30 hadis-hadis pilihan yang berhubungan dengan dasar-dasar agama kita, yang berhubungan dengan pokok-pokok pelajaran dalam agama Islam. Yang malam ini kita akan baca itu dua hadis yang beliau beri judul hadis ini bab nahyi anis samt yaum ila al-lail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa lana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darin amin. Bab nahyun 'anis samti yaum ila al-lail. Bab menjelaskan tentang larangan kita membisukan diri, diam, tak berucap, tak berkata dari siang sampai malam hari. Itu ada larangan ternyata dalam Islam. Artinya dengan tanpa uzur. Tanpa uzur, bukan juga dengan tujuan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sunan qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darin amin. Rawaina fi sunan Abi Dawud bi isnadin hasan an Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yutma ba'da ihtilam wala sumata yaum ilal lail. Hadis datang dari Imam Ali bin Abi Thalib, yang mana sanad hadis ini bersambung kepada Imam Abi Daud, dan Imam Abi Daud mengeluarkan hadis ini dan menyatakan sanad hadisnya hasan, artinya hadis yang cukup baik, cukup kuat. Beliau mengatakan, aku pernah mendapatkan dari baginda Rasulullah SAW sebuah hadis yang menjelaskan tentang dua perkara. Yang pertama, Rasulullah mengatakan la yutma ba'da ihtilam. Tidaklah dikatakan seorang anak itu yang tak punya bapak yatim ketika sudah ihtilam, sudah balik. Ini dalilnya. Ya, kita selama ini mungkin mencari tahu kenapa budak yatim kalau sudah balik tak dianggap lagi ya yatim. Ternyata ini dah dalil, ada hadisnya. Rasulullah mengatakan. Ya, tapi sayangnya kadang-kadang kita salah menyikapi ucapan Rasulullah ini. Begitu kita dengar Rasul ngomong macam itu, memang benar ini ucapan Rasul, langsung kita cut. Kalau rezeki budak yatim kalau sudah balik tak dapat lagi, ya, dihapus, joget namanya dari bagian rezeki yang seharusnya kita berikan kepada mereka itu, dengan alasan ini bukan anak ya yatim, sedangkan kami ini ngumpulkan duit buat anak yatim, kami amagikan untuk anak yatim. Rasulullah mengatakan ana waqafatul aitam kahaten, aku bersama orang yang menaungi, melindungi, menyayangi anak yatim kahaten, akan seperti ini di surga, kata Rasulullah. Ini sudah tak yatim lagi, ngembek dari omongan Rasulullah ini. Memang benar ucapan Rasulullah, tapi sayang kita salah menyikapi. Ya, terbukti wallahi ikhwani fadlullah, kita punya dana PSM. Yang terus semua paham, kita semua di depan tu telah ada PSM, pemuda sebelum majlis kita punya mengumpulkan dana sosial untuk dakwah dan sosial. Alhamdulillah sudah jalan sampai nak masuk tahun ke-9 barangkali. Manfaatnya luar biasa hebat.
Setiap bulan dengan izin Allah, dengan bantuan antum, dari antum untuk antum, dari kita untuk kita, dana itu kita buat paket 1, 2, 3, 4, 50.000, 100.000, tengah 2 dan 200.000. Alhamdulillah istiqomah ikhwan, tak kurang ada 150 ikhwan yang setiap bulan bahkan mendekati 200. Tiap bulan menginfakkan bagian rezekinya, ada yang 50, ada yang 100, yang 200. Dana itu Allah kami pakai untuk yang sangat luar biasa, kemanfaatan. Kita punya saudara hari ini wafat orang tuanya, kita kenal, dia bukan orang mampu. Kita pakai duit antum tadi untuk bantu untuk gali kuburan, untuk ngurusi mayit. Kemarin beberapa hari yang lalu pun kita dapatkan hal yang sama. Nah, salah satunya berhubungan dengan ini. Kurang lebih 10 hari atau 2 minggu dah sampai, 10 hari yang lalu, ya. Kami dapat kabar dari salah satu habaib muda mengabarkan tentang ada anak yatim. Anak yatim ini kalau kita balik kepada hadis Rasulullah memang tidak masuk lagi hitungan yatim. Dia sudah sekolah SMA. Tapi apa yang terjadi? Nah, karena beliau tahu kita ada PSM tadi, fadlullah, kita ada dana yang memang kita gunakan untuk bantu du'afa, fuqara, masakin. Ada laporan kalau ini budak yatim 2 bulan tidak bayarkan sekolah. 2 bulan belum bayarkan sekolah. Kalau lambat masuk 3 bulan dia sudah ditagih oleh gurunya. Nah, seperti ini. Kita kalau berpatokan kepada hadis Rasulullah, benar Nabi ngomong seperti itu, tapi Nabi tidak menyuruh kita nyetop ke rezeki budak. Justru ikhwan rahimakumullah, anak yatim itu kalau memang sebelum balik kebutuhannya lebih kecil dibandingkan dia setelah balik, tamat SD, masuk SMP, dia balik di SMP, kebutuhannya lebih besar, kitabnya lebih mahal, pendidikannya lebih mahal. Secara fisik dia makan lebih banyak daripada yang masih kecil. Cuma kadang-kadang terlalu picik pemahaman kita. Begitu kita jadi panitia anak yatim atau memang kita ada yayasan Darul Yatim, begitu sudah balik kita coret namanya. Nah, ini tidak usah masuk lagi, lah balik udah ini seret hapus. Lalu kita tidak peduli apa dia solusinya untuk nyambung rezeki budak ini. Seharusnya kita carikan solusinya. Okeylah, cari yang punya dana macam kita, alhamdulillah nih. Contoh di PSM. Lewat PSM kita bisa bantu orang ini. Itu solusi contohnya. Jangan kita lepaskan budak ini 5 adik. Dulu yatim kalau setiap tahun bergoyang sikok hilang. Hanya beban ini balik ke mana? Kepada si janda, mak budak-budak ini. Ya kalau mamangnya, kalau keluarganya memberikan, ya takaful, memberikan bantuan pada ini orang, ya alhamdulillah. Tapi tidak semua mereka seperti itu. Contoh yang barusan alhamdulillah kita dapat kemarin. 2 bulan belum bayaran, nak masuk bulan ketiga. Bayaran. Dan dia akan menghadapi beberapa jenis pelajaran atau praktek-praktek yang harus melunasi bayaran tadi. Nah, ini anak yatim, abahnya meninggal, sohib kita, kawan kita, abahnya kenal kita. Kalau sebutkan itu mungkin sebab perlu kalangan habaib mungkin kenal. Ya, habaib pula dia nih. Nah, yang seperti ini tidak dapat lagi, dana yatim sudah putus karena budaknya sudah balik tadi, sudah SMA. Nah, yang seperti ini ikhwan, okeylah, omongan Rasulullah ini sangat tepat. Benar, kita tidak pernah mengingkari. Tapi apa solusi untuk bantu orang ini? Sekarang anak dak yatim kalau fakir miskin kita harus bantu. Sekarang okeylah, tidak usah pakai anak yatimnya. Ini wong butuh bantuan. Tapi kalau kita hubungkan dengan, jangan pakai titelnya yatim dak yatim dengan batasan balik dak balik tadi, kondisi kehidupannya tidak ada bapak, tidak ada sumber penghasilan. Dulu abahnya yang rezeki, sekarang abahnya dak kati, emaknya kita baca dak keadaannya, apa emaknya gitu juga nyari rezeki juga atau mengandalkan dari orang lingkungannya. Nah, ini kadang-kadang kita kurang peduli sampai ke situ. Peduli ikhwan, bukan fuduli. Ya, antum sudah paham bahasa ini. Kalau fuduli itu cegodean, nak ngagi si anu tu semenjak lakinya sudah meninggal, apa gawe dia? Cuma cegodean bae. Oh, jual pempek, ngambil sama siapa dia? Jualannya di mana dia? Ini cegodean namanya, fuduli. Kita ni butuhnya peduli. Setelah abahnya meninggal, setelah budak ini abahnya meninggal, siapa yang unjuk nafkah mereka ni? Eboknya, oh masya-Allah, eboknya apa gawenya? Maaf, ini kejadian loh, ngegojek perempuan. Dulu lakinya ngegojek, lakinya meninggal, bininya terus ke gawe tadi. Gojek perempuan tak seperti gojek laki-laki. Dia mungkin tak bisa ngangkat perempuan, ngawak apa penumpang laki-laki, tak mungkin. Nunggu penumpang perempuan kadang-kadang lah dimbe oleh gojek lanang. Walhasil kita perlu tahu, mencukupi tak petani kita tu? Cukup tak dia untuk menghidupi anak ini 2 ikut atau 3 ikut, 4 ikut tadi? Ini namanya peduli. Cari tahu dengan cara istilah bahasa kita ni, main cantik. Jangan sampai ada fitnah. Jangan nanti ngonyong-ngonyong datang ke majanda itu. Ya, lihat bini ente, lihat siapa yang dekat sama mereka. Cari tahu, niat kita untuk nolong dia, bukan peduli tapi peduli. Cari tahu, mencukupi dah selama ini. Nah, mungkin dari situ cengang kita kadang-kadang, subhanallah, ternyata kita nyangka dia ni punya mamang mau berduit peduli, ternyata mamangnya tak peduli.
Atau mamangnya ternyata yang kita nyangkut tajir sudah tak tajir lagi. Wallah, kami dapatkan itu pernah. Kami tahunya budak-budak ini mamangnya dulu tuh masya Allah kontraktor, berduit. Pas nanya sama kawan kita yang masih keluarga dia, Ustaz lagu bola lama, si Fulan tuh lagu bola lama, bahkan sekarang terseok-seok. Jadi si emak mana, yang bekas dewek emaknya budak-budak ini. Subhanallah. Nah, kita perlu jemput bola ikhwan. Ya, kita perlu jemput bola. Jadi kembali kepada ucapan Rasulullah memang benar, Nabi yang menentukan itu. Ya, kata Rasulullah dalam hadis ini, la yutma ba'da ikhtilal. Tidak dikatakan budak itu yatim kalau sudah balik. Apalagi betina ikhwan. Antum lihat sendiri, mungkin ada di lingkungan kita sini lah. Budak tamat SD pacak apa? Tamat SMP pacak apa? Hatta tamat SMA pun belum tentu dia bisa, kecuali dia punya kemampuan yang sifatnya otodidak barangkali. Dia punya kepintaran ini pacak itu, atau sekolah memang yang kejurusan yang memang membuat dia bisa mampu berbuat. Tamat SMA biar bisa begini dan begitu, tapi tidak banyak. Tapi jangan lupa, dalam proses SMA itu butuh duit lumayan. Butuh duit lumayan. Nah, ini ya. Jadi kami saling ingat, kita yang mungkin galak jadi panitia Asyura, panitia anak yatim atau buka yayasan anak yatim. Ya, ini hadis Rasulullah memang benar. Tapi Nabi tidak pernah nyuruh kita berhenti untuk nyantuni anak yatim dan yang sudah disebut yatim tadi. Karena secara fakta kita lihat mereka yang sudah balik justru kebutuhan mereka lebih besar. Nah, sekarang yang kedua, hikmah yang kita bisa ambil dari ucapan Rasulullah ini, artinya budak ini harus disiapkan anak yatim ini. Sebelum dia balik, dia harus sudah punya kemampuan macam-macam lah. Tidak lagi sifatnya terlalu dimanjo. Ini kadang-kadang kita juga salah terlalu manjo anak yatim, sampai anak yatim ini salah tidak dimarahi. Berbuat kebatilan tidak ditegur, bahkan dia tidak semayang tidak dimarahi, tidak ditegur. Ngapo anak yatim? Jangan digebuk, jangan dicobit, jangan. Akhirnya justru budak ini akhirnya pas dia balik, dah balik, kan tak yatim lagi nih. Dia sudah balik nanggung dosa dewek, dia sudah tak pacak ngapo-ngapo, nak dilurus ke susah. Semayang tak pernah. Karena dulu kalau nak semayang digebuk tak boleh, dimarahi tak boleh, kada soal. Padahal Nabi juga pukul. Dia melakukan kemungkaran apa, ngomong kotor, kita biarkan. Ngapa anak yatim tadi? Seakan-akan dia keramat. Ya, tak boleh ditegur, tak boleh dimarahi. Sampai menjadi suatu seakan-akan identik kalau budak yatim nakal tu wajar. Budak yatim nakal wajar. Wallah itu suatu kepahaman yang salah. Kita harus merubah image pikiran yang seperti ini. Kita harus jadikan anak yatim soleh. Tidak ada anak yatim itu yang nakal, dan nakal itu tidak wajar untuk anak yatim. Lanjutan hadis ini, la yutma ba'da ihtilam. Tak ada dikatakan anak itu yatim kalau sudah balik. Wala sumata yaumin ila lail, dan jangan kau diam 1000 bahasa tak ngoceh sama sekali sampai malam. Sampai malam tak ngoceh sama sekali. Memang diam itu bagus ikhwan, tapi lebih afdal kau berzikir, lebih afdal baca Quran, lebih afdal bersalawat. Ini diamnya. Nah, kenapa dilarang? Pertama, diam tanpa berzikir, tanpa berucap kalimat yang baik, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, cuma diam Ada kan puasa ngomong, tak ngomong sama sekali. Apa kawan sebelah bisu? Hampir kita ngomong, lagi isyarat sama dia, yang enggak kita bisu, atau tidak bisu. Nah, yang macam itu ternyata dilarang. Pertama, dia salah. Dia tidak bisu, tapi dia tidak berzikir kepada Allah. Dia tidak bisu, dia tidak bersalat kepada baginda Rasulullah. Kedua, ternyata perbuatan ini adalah perbuatan jahiliyah orang-orang kafir. Dulu mereka berpuasa atau berniat bernazar seperti itu, untuk tidak ngomong, sediaman, diam. Kita pernah dengar cerita tentang Nabi Zakaria. Itu Allah yang nyuruh untuk beliau tidak berucap, diam. Kalau ada orang nanya, suruh tanya sama bayi Sayyidatuna Maryam. Nah, itu lain perintah Allah. Kita disuruh diam dari hal-hal yang tidak baik. Sampai Rasul mengatakan, kul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Kalau tidak diam. Tapi bukan berarti diam ini itulah yang terpilihan yang tercantik. Tidak, ada pilihan lebih cantik. Apa? Zikrullah, baca Quran, baca salawat, baca tasbih, tahmid, itu lebih afdal. Di sini dijelaskan oleh beliau. La yutma ba'da ihtilam wala sumata yaum ila lail. Warwina fi ma'ani sunan, fi ma'alim sunan, diceritakan dari kitab Ma'alim Sunan lil Imam Abi Sulaiman Al-Khuttabi.
radhiyallahu ta'ala qala fi tafsir hadzal hadis. Ditafsirkan hadis ini oleh ulama. Mereka menjelaskan kenapa Rasulullah melarang kita untuk diam 1000 bahasa, tak ngoceh sama sekali, pecah umbisu sampai malam, dilarang, bahkan hukumnya haram. Kalau itu sengaja dilakukan, kana ahlul jahiliyah min nusukihim sumat. Karena orang jahiliyah dulu di antara ibadahnya mereka puasa dari ngomong. Jadi tasyabbuh, meniru hal ini dengan orang jahiliyah. Tak ngoceh sama sekali, diam, tanya wong. Ya, hatta mak yang ngajak ngomong, hatta bini yang laki nanya, diam. Ini perbuatan jahiliyah, dan kita diharamkan untuk meniru orang jahiliyah, apalagi di situ dalam keadaan mereka jahiliyah yang kafir. Perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wa kana ahaduhum ya'takiful yawm wal laila fayusmut wala yuntik. Bahkan di antara mereka ada yang duduk di rumahnya atau di ma'badnya sekedar untuk diam, menahan diri untuk tidak mengucap satu kalimat pun, tidak ada satu huruf keluar dari lisannya dari pagi sampai malam. Nah, ini ibadah orang jahiliyah dulu seperti itu. Maka kita dilarang meniru mereka. Fayasmut wala yantik fanahwaha, yakni fil Islam andalik. Fanahu, maka kita dilarang oleh syariat Islam untuk meniru perbuatan yang seperti itu. Fanahau, yakni fil Islam andalik, wa amaru bidzikir wal hadis bil khair. Kita tidak disuruh ngoceh yang tidak benar, tapi kita juga tidak disuruh untuk diam 1000 bahasa. Apa yang kita gunakan, yang diperintahkan, gunakan lisan kita berkata yang baik. Tawassaw bis sabr, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, tawassaw bil marhamah. Nadzkurullah, nusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca tasbih, tahlil, tahmid, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Satu tasbih pahalanya Allahu Akbar, luar biasa. Tamlaul mizan, memenuhi timbangan amal. Walhamdulillah, memenuhi langit dan bumi, pahalanya luar biasa. Ya, Abdul Dzikir la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, pahala luar biasa lewat zikir-zikir tersebut. Apalagi salawat kepada baginda Rasulullah yang dipastikan gobulnya. Apalagi yang kemarin kita baru selesai bahas, istighfar, minta ampun sama Allah. Jadi jangan bungkam, diam. Nah, terutama di antara yang paling afdal tilawatul Qur'an, ngomong yang baik-baik. Apalagi sekarang masya Allah zaman fitnah macam-macam. Ya, politik fitnah yang dahsyat luar biasa. Dalam agama pun sekarang kita sedang menghadapi fitnah yang luar biasa. Jangan nyibuk ke diri dengan yang tidak manfaat untuk kita, ikhwani. Ada orang ngagui HP, ngecek lagi melok ini muka ini dari maghrib sampai isya. Apa yang didapatkan? Tidak ada khairnya sama sekali. Punyam, sumpah, emosi, bahawa nafsu. Manfaat tak kata? Zikir tidak, ngaji tidak, solat tidak, macam-macam tidak. Dalam keadaan itu justru kita lemah di hadapan Allah. Seharusnya bukan kita nyibuk ke diri dengan memantau, lihat, mengikuti, apalagi sampai melok juga itu ngerot. Melok juga malas jawaban daripada cacian atau ucapan-ucapan wong yang menghina ulama kita, menghina guru-guru kita misalnya. Sibuk ngurus itu, kita lupa dengan ibadah. Sibuk itu, kita lupa dengan zikir. Kita lupa dengan dekat pada Allah. Ilzam bab rabbak watruk kulladun. Lazimkan diri kepada Allah, biar Allah yang ngurus semua itu. Itu yang dianjurkan. Kita kadang-kadang salah, ya. Apalagi sudah ada orang-orang yang sudah menyelesaikan urusan itu. Sudah orang-orang yang sudah menangani masalah itu. Kita bagian berdoa lebih abdul. Kalau umat ini seluruhnya menjadi orang soleh, maka pertolongan Allah pasti datang. Kesalahan kita karena sampai berdaluan, begadang, cuma ngagui hal-hal yang seperti itu. Ini dalam lagi zaman politik akan tambah lagi. Ya, nasallallahu alaihi wasallam, hati-hati ikhwan, jangan sampai nganyut. Jangan sampai terpelok dengan hal-hal yang tidak manfaat. Min husnil Islam mar'i tarku ma la ya'ni, kata Rasulullah. Termasuk bagian keindahan, kesempurnaan, kebaikan seorang muslim itu adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedah buat dia, tidak ada manfaat buat dia. Antum mengikuti berita-berita atau apalah yang antum lihat sekarang, dibaca, didengar, tidak dibaca, tidak didengar, sama tak pahala atau dosa dapat tak? Tidak. Kalau berdosa tidak, pahala tidak. Ini namanya malaya, ini seperti itu. Kalau jelas-jelas dosa, pasti harus ditinggalkan. Sekarang berpahala tidak, berdosa tidak, tinggalkan. Cari yang mendatangkan kebaikan, kebajikan. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi dalam Islam kita memang disuruh diam dari perkataan yang sia-sia. Diam dari perkataan yang sifatnya dibenci Allah, dimurkai Allah, baik itu yang makruh apalagi yang haram.
ikut menghibah, ikut mencaci. Ingat ikhwan, lisanul magal, ucapan ini sama dengan tulisan. Hukum tulisan sama dengan hukum ucapan. Antum menghibah lewat tulisan, hukumnya sama dengan menghibah dengan lisan, dengan ucapan. Antum mencaci dengan tulisan sama dengan mencaci dengan ucapan, sama. Bahkan ucapan itu masih lebih sederhana dari tulisan. Tulisan itu bisa disebar ruang. Semakin banyak orang baca, semakin besar dosa kita. Apalagi sifatnya fitnah, ghibah, namimah. Naudzubillah, ngatai wong melok ngatai pula otak ni lah tu bangko macam ini. Masya-Allah. Apa untungnya kita membaca itu? Dosa jelas. Ya, dosa je jelas. Pahala dah kata. Nak minta maaf semuanya susah gitu. Walaupun sekarang dalam keadaan ini tidak baik misalnya baik. Nah, kita disuruh diam dari hal-hal yang tak faedah. Ya, memang bahkan dikatakan ulama zaman kita sekarang ungkapan ini sebenarnya ungkapan ulama zaman lama sudah, tapi zaman kita saya lebih tepat untuk dipraktikkan. Zaman al-an zaman luzumul buyut wa tulus sumud wa yaqna' bil qalil bil gud min al gud. Luzumul buyut wa luzum wa tulus sumud wa yaqna' bil qalil min al gud. Zaman kita sekarang zaman yang lebih afdal, banyak duduk di rumah dan banyak diem dan sabar nerima ridha dengan rezeki yang sedikit diberi Allah. Karena tidak banyak mentu. Kenapa tak banyak? Karena banyak fitnah. Bukan malas jaga duit, bukan. Ke pasar, ribah, namimah, maksiat, segala macam ada kalau misal. Hingga kita ke pasar ngambil ala kadar untuk kebutuhan baik jadilah, tidak lebih. Nyari nafkah sekadar untuk kebutuhan baik. Sisanya duduk di rumah mendap. Adzan semayang balik ke rumah lagi mendap. Itu lebih selamat. Mungkin di zaman kita ini sudah zamannya. Kalau keluar pasti nengerong ribah atau melok mengribah. Nengerong mencaci atau melok mencaci. Maksiat ini maksiat itu macam-macam. Nah, untuk zaman yang seperti itu kata mereka afdal luzumul buyut. Duduk di rumah lebih afdal, terutama untuk perempuan. Kemudian tulus sumud, panjangkan banyakkan, lebih banyak diam, jangan banyak melok berkomentar. Satu huruf inti mengatakan iyo, pecahnya itu bisa melok ngentol karena dosa. Benar tak Jul? Syahnu tu sama syahnu tu ladak lagi macam-macam. Oh iya melok oh iya baik. Benar tak syahnu semalam tu ketahuan ini macam-macam ni. Caknya tu satu kalimat itu sudah menguatkan. Oh kena kita dosanya. Ya, caknya tu oh iya. Kalau tak salah asalnya wallahu a'lam, ana tak tahu. Jadi dia mau ngaji dia, mau nanya yang tak perlu manfaat, wallahu a'lam, ana tak tahu. Nah itu lebih salah. Kita ngawak macam itu orang gunyam sama kita. Ya, ai orang ini tanya dah tahu galau. Aku bukan cek Google lah. Ya, ana tak tahu. Ini kadang-kadang masya-Allah ikhwan, banyak orang senang dan bangga, bahkan ngaso hebat ketika tahu banyak aibnya manusia. Kita ni justru ngeri, ya Allah, setetek aib orang jangan sampai aku tahu. Bukan ini bangga. Sering kita kadang dengar kelakar sama, ai sebulan tahu galau aku kartunya. Masya-Allah, bangga dia. Sebulan tahu galau kartu, bahkan sekeluarga angan aku tahu galau. Masya-Allah. Bangga dia. Oi, aib kau ni, maaf, kau ni tempat sampah. Aib tu, keburukan tu sampah. Kau nampungnya, berarti kau ni dah lebih dari mazbalah. Tong sampah. Jangan kau bangga. Si anu tu baru bendegan dulu, ai tahu galau aku gawe dia. Astagfirullah. Kita ni pengen wallahi jangan sampai tahu sedikit pun aib keburukan orang lain. Sampai kelak yang datang ke kita ni yang baik baik, maka kita diajarkan doa ketika duduk di majlis seperti ini, apalagi semakin banyak manusia. Apa yang diajarkan oleh guru kita doa, Allahumma astur uyuban nas anni. Ya Allah, tutupilah aib-aib wong yang ada dari aku, jangan sampai aku terjengok. Lagi duduk kadang-kadang kita ni duduk majlis tidak konsen. Kadang noleh kanan, noleh terjengok dong tidur kayak. Mulai hati kita tidur gitu. Karena kita dah khusyuk tadi, tak konsen. Coba fokus konsen. Aman, kita selamat. Kadang-kadang tak sengaja terjengok tu, tak sengaja. Ya. Macam kami pernah tak sengaja. Pas duduk samping kita lagi muka HP. Pas lagi yang dijengok tadi yang tak benar pula. Rasa ya Allah, ngapalah ketemu macam ini. Bukan kita ni senang, sedih, ngapalah mata aku terjengok, telinga aku terdengar dengan berita-berita yang tak
Tak bagus. Pengen tu dengan yang indah-indah, ikhwan. Rasul kan sudah ngomong, idza salat sair jasad. Apa itu hati manusia? Kalau kita yang datang ke kita ni yang borok-borok dah. Si fulan datang ke kita, tahu tak aku khabar semalam? Besok ketemu solat, tahu tak aku cerita kemarin? Setiap orang datang kita ngambur kan cerita borok kalau. Jadi cak tempat sampah kita ni. Kita mau udah tahu aku, cerita kawan sama kita, nguntal ke sampah tadi. Demen pula kita dengar. Ada orang yang soleh, yang baik, ketemu orang, hadir tak kau ceramah ustaz semalam? Dengar tak ceramah ustaz semalam? Ceramah ustaz, ceramah kiai. Ketemu tak kau sama Habib fulan tu? Ketemu tak sama kiai fulan tu? Yang baik-baik yang datang. Ketika kita jadi orang baik, maka yang datang kita yang baik juga. Hati-hati ikhwan. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, i'malu, berbuatlah kamu, beramallah kamu. Kenapa kata Rasulullah? Li'anna likulli imri'in muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang itu dimudahkan oleh Allah dengan apa dia bakal diciptakan. Untuk apa dia bakal diciptakan? Untuk surga atau neraka. Kalau hari ini kita dimudahkan Allah untuk berbuat lalai, berbuat maksiat, berbuat keburukan, hati-hati, berarti kita ditujukan untuk masuk neraka. Tapi kalau hari ini kita dapatkan alhamdulillah untuk gawe baik cepat, gawe baik tak pernah ada halangan. Nak pergi majlis motor usah ada yang nyemput kita. Kita lupa ada yang ingatkan kita. Mudah kita untuk gawe baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diarahkan Allah memang diciptakan, dimudahkan untuk menuju ke ahli surga. Tapi kalau gawe buruk kita dapatkan adik kita, keponakan kita, anak kita, kalau untuk gawe buruk, Masya Allah, ada baik dia lokaknya. Sampai kita dengar dia pernah nonton di bioskop, nonton filem tak benar, atau pernah apalah yang sifatnya maksiat. Dari mana kau duit je kita? Ada baik mayar aku. No kau. Ini bahaya sudah. Anak aku bangga dia. Berarti jalurnya ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau ada lokak, nak ke mana kau? Tak izin pak, nak pengen nak pergi hall di Jawa. Jauh ni kan. Ada duit apa? Ada yang mayar hebat. Ada yang hebat. Ada yang ngongkos